Si Pulan jodoh kamu si anu, anak si anu. Pulan nanti rezeki kamu sebanyak itu. Tidak tambah, cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong. Kalau sedikit nanti kamu kufur. Si Pulan, kamu nanti umur cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurang. Si Pulan, kamu besok penyebab mati. Ya demam panas, jatuh di kamar mandi, di sentrum listrik, hanyut ke sungai, ditabrak mobil, atau dihampai COVID. Itu penyebab aja. Kontraknya sudah. Setuju? Setuju. Tekan kontrak di rahim ibunda yang mulia. Selesai dalam rahim ibunda yang mulia 9 bulan 10 hari, maka hiduplah kita di dunia. Inilah dunia. Inilah dunia. Lahwun walaibun. Dunia ini sandiwara. Bagaimana kita tuh banyak lupa, terpersona, malas. Ya, pokoknya itulah dunia, kerja dunia tuh. Dunia tuh bekerja membuat insan lupa terhadap kontrak dengan Allah. Sementara Bapak dan Ibu perjalanan masih panjang. Habis dunia ini Bapak Ibu masih ada 6 negara yang kita tempuh. Tengok dalilnya surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Dalilnya surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Tengok dalam Al-Quran itu. Karena itu sumber hukum dan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini dalam satu ayat itu 2 kali Allah bilang wattaqullah, takutlah kamu akan Allah. Makanya yang diseru dalam kalimat itu hampir 300 ayat dalam Al-Quran. Allah hanya menyeru kepada orang beriman yang takut kepada Allah. Hampir 300 ayat dalam Al-Quran itu. Coba Bapak Ibu tengok nanti, kembangkan Al-Quran, baca Al-Quran, terjemahkan Al-Quran, tengok tafsirnya Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Kalau bahasa orang Kampar mungkin ya tengok-tengoklah dia awak itu. Ma qaddamat lighadin. Mana bawa amal ibadat yang dilakukan untuk perjalanan hidup yang lebih panjang. Jauh lagi Pak. Dunia ini lahwun walaibun, sandiwara. Dan dunia ini hanya sebentar. Hanya sebentar, tidak lama. Dan akan binasa. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia ini sebentar dan akhirat adalah lama, dan akhirat adalah baik, dan akhirat adalah kekal. Ini dunia. Berapa lah lamanya dunia ni? Mohon maaf jemaah yang awak yang hadir ke, ada Pak Imam, ada jemaah awak yang lain, pemuda remaja, ada ayah-ayah hamba. Mohon maaf lah, contohlah ayah-ayah hamba kau lah hampir 60. Ayah lah lebih 60 ayah. Hah? 6 ompek. Oh 5 ompek. Kalau 5 ompek berarti sama dengan Rasulullah. Kata Rasul, lam yazid wa lam yankus. Umur umat saya tidak jauh beda. Jika berlebih tak berapa, jika kurang tak seberapa. Kini 54. Kalau sama dengan Rasul, tinggal lagi 9 tahun. Itu kalau sama, tak lama lah. Kalau dulu ayah tu berjanji di hadapan Allah hanya 55 tahun, 1 tahun ni kau tidur lah. Belok-belok ke kampung kan, tengok di Batam terjombok ni kan. Tak lama, 1 tahun tu tak lama.
Mutar-mutar kan hanya 365 hari. Nah, coba 1 tahun itu hanya 365 hari. Tidak lama. Tidak lama. Persoalan bukan mati. Bapak Ibu, bukan mati persoalannya. Ma qaddamat li ghadin. Mana baru barang dibawa untuk mati itu. Bapak Ibu sekarang merantau ke Batam. Besok balik ke kampung. Yang dibawa balik ke kampung itu mana? Mana? Yang dibawa balik ke kampung itu mana? Jika uang berapa adanya? Ada enggak 2 juta, 3 juta, 5 juta? Jika kain ada enggak 1 koper, 2 koper, 3 koper? Jika emas berapa? 2 atau 3 atau 5? Oh, enggak ada Ustaz. Berarti merantau dalam keadaan menderita. Merantau dalam keadaan menderita. Besok balik ke akhirat menderita. Jauh lagi Bapak Ibu. Yalah, jauh lagi. Habis dunia ini Bapak dan Ibu, hidup kita hari ini ya dunia, besok masuk ke alam kubur. Ada alam kubur, alam kiamat, alam mahsyar dan berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu baru sebut yaumil akhir. Nah, coba, sementara kubur, alam barzah atau alam tanah pasti. Bukan mustahil. Bukan ibaha, harus, tidak, pasti, shadiq, benar. Nabi Adam sejak dikebumikan, Nabi Idris sejak dikebumikan, datuk ayah awak, mak awak, nenek awak, dusana awak, sampai hari kini dikebumikan, satu pun belum dibangkitkan. Sementara kubur kal bahri, tidak obanya seperti lautan. Lautan gimana Ustaz? Apapun awak dalam laut itu, ombak besar datang, badai mendatang, segala macam minta tolong. Tak dong, ada orang nampak. Tolong! Tak dengar oleh orang. Kal bahri, tidak apanya bagaikan berenang dalam lautan. Kalau dapatlah bergantung ada kayu, rasuka selamat sampai ke pinggir pantai. Adalah beko namanya apung-apung, dapatlah lewatlah sampan, dapatlah lewat kapal menolong awak tambah loma. Jangan-jangan kapal lewat tu gelombangnya tambah besar, tambah lomeh awak Pak. Masuk ayu seidung, minum ayu nak dapat tenaga habis. Kayak begitulah orang berada dalam kubur tu. Kita lewat di atas, ada orang banyak lewat ke atas minta tolong. Tak terdengar. Dan itu pasti. Makanya alam kubur Bapak dan Ibu, bagi Bapak yang selalu mengantarkan mayat ke kuburan. Wahai saudara-saudaraku, siapapun kita, dimanapun kita yang mengantarkan mayat, ataupun masa Covid sekarang, larut malam diantarkan, pagi-pagi subuh diantarkan mayat ke dalam kubur. Ada 5 pelajaran besar di situ. 1, kubur adalah alam yang sangat sempit. Masukkan dalam lahat, ditimbun, ditutup, enggak ada bisa bergerak. Cuma masa Covid kini kau Bapak dan Ibu kan pakai peti masukkan ke dalam itu. Awak enggak pernah dapat menengok Bapak, kita buka atau tidak. Apakah mayat itu masuk ke dalam kubur dalam peti itu dihadapkan ke kiblat atau tidak? Atau menyelontang aja ke langit atau apa atau tidak? Coba. Jadi menguburkan mayat itu tidak sama dengan apa bahasa awaknya Bapak, sama dengan hewan-hewan biasa ya setelah ditimbun masukkan. Tidak. Ada syariat yang mengatur. Dihadapkan badan kita tuh ke kiblat. Jangan-jangan dalam peti itu menyelontang awak dalam macam agama Kristen. Mohon maaf Bapak dan Ibu, agama Kristen kan menyelontang itu pakai dasi, pakai berhias segala macam. Masukkan ke dalam kubur, menyelontang menghadap langit bukan menghadap kiblat. Itulah kadang-kadang kalau syukur-syukurlah Bapak Ibu saudara kita yang dikebumikan dengan Covid itu awak tidak pernah nengok, dihadapkan mereka ke kiblat. Alhamdulillah. Kalau tidak, siapa yang tanggung dosanya? Jadi pasti awak masuk dalam kubur. Alam yang sangat sempit Pak, tak bisa bergerak. Yang kedua, kubur itu adalah alam yang sangat gelap. Gelapnya kubur itu gimana Ustaz? Dalam Al-Quran itu zulumat. Zulumat itu bersangatan gelap. Kalau dalam ilmu nahwu saraf itu namanya muta'addi, bersangatan gelap. Tapi kalau mati lampu ni di masjid Bapak Ibu, mati lampu kan gelap itu namanya lazim, bukan muta'addi. Lazim, karena ada nanti percikan cahaya sikit-sikit nampak dari luar. Kalau dalam kubur tidak. Zulumat, bersangatan gelap. Hari gelap, hari kelam,
batu hitam, semut hitam. Bisa tidak kita cari semut hitam dalam keadaan gelap itu, Pak? Lebih gelap lagi dari itu. Makanya bersangatan gelap. Masuk kita di situ, Pak. Tidak ada tanda-tanda cahaya, tidak ada. Alam kubur yang ketiga adalah alam yang sangat sunyi. Tidak ada kawan, Pak, tidak ada. Salah seorang presiden kita yang meninggal, saya tengok itu dalam acaranya. Lebih 3 kilo mobil mengiring ini belakang, Pak. Lebih 3 kilo. Berapa banyak itu mobil? Wow. Begitu dikebumikan, balik orang semuanya. Satu pun tidak ada yang mau tinggal dekat kuburan itu. Sunyi. Makanya kalau dulu Bapak Ibu, itu lagu Asmidar Darwis itu laku itu. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, baru tahu ada punya amal ibadat, setelah terbujur badan di liang lahat. Baru, oh iya, ini sedekah saya, ini infak saya, ini solat subuh saya, ini baca Al-Quran, ini zikir, ini doa, ini silaturahim, ini santunan anak yatim. Nampaklah di sana. Yang tidak, merugi. Ya Rabbi kuntum turaba. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Saya akan solat, saya akan puasa, saya akan infak, saya akan sedekah, saya akan santuni anak yatim. Tidak ada cerita. Dunia sudah berakhir buat kita. Tuh, sangat sunyi sekali. Yang keempat, kubur itu adalah sangat dingin. Galilah tanah agak 1 meter, tak usah setinggi badan tambah 1 jengkal, Pak. Itu syariatnya. Galilah kuburan itu setinggi badan tambah 1 jengkal. Itulah kuburan kita itu. Tak usah sedalam itu. 1 meter jadilah gali tanah biasa yang lazim aja. Duduk di sana 20 menit paling lama ada basah kain kita tuh, Pak, duduk. Sementara kain membalut badan hanya 3 lapis. Itu pun yang tipis. Allah tentu punya awak le, Pak. Mungkin iuran masyarakat 2.000 sebulan. Kain awak yang 3 almari, 2 almari, 4 almari. 1 pun tak terpakai. Ada yang mahal. Bagi yang mampu ada belinya jutaan, ada ratusan. Kalau awak-awakku mungkin puluhan ratusan cik-cik kan itu kan. Tak pula kain awak dipakai. Iuran masyarakat 2.000 sebulan. Kalau ada masyarakatnya nanti tidak redo kainnya dipakai. Ya Allah, saya tak redo. Ya Allah, si anu tu memakai kain kapan yang kami iurkan. Ya Allah, dulu diajak mereka gotong royong tak mau datang. Ajak dia iuran dia tak mau bayar. Macam-macam kata mulutnya. Sekarang dia pakai. Ya Allah, saya tak redo. Coba. Menangis lamanya dalam kubur minta maaf. Minta kembalikan. Habis cerita. Makanya kalau apa-apa ada nama-nama yang hadir subuh kau dapat bolehlah kain kapan untuk awak. Jangan kain kapan masyarakat dipakai. Siapkan. 1 meter, 1 mayat itu berapa, Ustaz? 12 meter. 12 meter itu macam-macam, Ustaz. 3 lapis untuk kain kapan, 1 kain sarung, 1 baju, laki-laki pakai sorban, kalau perempuan pakai mukena. Cukup, berlebih sikit untuk bersih-bersih. Yang joleh kain awak dipakai, Pak. Kok kain masyarakat enggak? Redo masyarakat kemana minta tolong? Warna di dunia kalau menyumpah-nyumpah awak tuh, mohon maaf Bapak dan Ibu, sekarang kan ada itu mayat yang dalam cerita apakah hoak, apakah benar Allahu a'lam, yang mencacikan yang mencaci ulama, yang menghina ulama, yang membakar gambar ulama segala macam. Sekarang dia mati. Coba diceritakan di dalam media itu begini, yang berulat lah, yang kemeki lah dia, segala macam lah dia. Jangankan ulama, awak semua awaknya tidak boleh dihinakan. Jangankan ulama, Pak, awak semua awak tidak boleh dihina. Berbeda agama kah kita, sama agama kah kita, sama suku kah tidak sesama suku, tidak boleh, apalagi ulama. Apalagi ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tidak ada dia darah Nabi, tidak ada keturunan Nabi, tidak ada. Apa gitu namanya? Silsilah Nabi, tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Tapi ulama itu warasatul anbiya. Makanya kata Rasul, al-ulama ma'iyanil jannah. Bersamaku di dalam surga. Man ziyaratil ulama. Siapa yang menziarahi ulama, mendatangi ulama, baik hidup ataupun telah meninggal,
ma'iyanil jannah, kata Rasul, besok bersamaku dalam surga. Berziarah aja begitu kemuliaan. Makanya bapak dan ibu, kembali persoalan di alam kubur besok tak ada yang menemani. Yang kelima, sarang kubur itu sarang ular, Pak. Kan masuk awak saudara ke dalam, oh kini yang kawan mambu-ambu, melompet-lompet segala macam. Makanya nyanyi tadi itu bagi zaman sekarang tidak banyak laku, Pak. Tidak banyak laku. Kalau lagu-lagu kini untunglah 17 Agustus tahun dulu tidak ada band, tidak ada keyboard. Tak kalau tahun kini kan Juli kini kan besok Agustus. Kalau anak-anak muda kini lain loh jogetnya, Pak. Tidak macam waktu dulu tuh. Kalau anak-anak muda kini tiba lagu dangdut itu menaik ke pentas. Oh di depannya ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada Pak RW, Pak Camat, nenek mama, alim ulama. Tidak duli dia doh, jogetnya mentala. Tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, matanya pejamkan, bibir bawah bergigi. Itu di kampung kami. Saya rasa di sini lebih parah dari itu, Pak. Yang iyo jonan indah. Itulah zaman. Itulah zaman. Akankah itu yang membawa kita terang dalam kubur? Sementara kita doa para buya, doa para imam, doa para ustaz selalu, Allah maqabbarahu raudatim min riyadil jannah. Ya Allah, tolong jadikan kubur kami nanti, kubur sianu, kubur mak ayah kami, kubur kawan kami, raudatum min riyadil jannah, bagaikan taman surga ya Allah. Wala taj'al qabrahu, jangan jadikan kubur mereka hufratun min hufarin niran, bagaikan taman upuk neraka ya Allah. Itu doa kita, tapi sementara kita tidak mau persiapan untuk masuk alam kubur aja. Gimana ya Allah? Berapa lamanya alam kubur itu Pak Ustaz? Allahu a'lam. Terus saya bilang Nabi Adam, nenek atau ayah kita dulu, sanak kita sampai hari ini tidak ada yang dibangkitkan, tidak ada. Kecuali mujizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam dulu. Kalau memang kamu ya Nabi, hai Isa, tolong hidupkan nenek saya. Namanya Sianu binti Sianu. Doakan, keluar, hidup balik. Tapi setelah itu meninggal balik. Itu adalah i'jaz, mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Karena mukjizat itu untuk mengalahi untuk segala-gala hukum kebiasaan. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa adalah tongkat. Begitu sampai ia ke pinggir laut, dikejar oleh Fir'aun. Terdesak, tidak bisa lagi. Bila balik, mati semua. Akhirnya, idrib bi'asokal hajar. Hei Musa, pukulkan tongkat kamu itu. Pukulkan. Dipukulkan, maka jadi tol jalan laut. Laut itu jalan tol. Kalau sempatlah Jokowi kini dah Pak Adol tungkek Nabi Musa, tidak perlu piti haji, piti kau dijadikan cukup mentu memukul itunya. Jalan tol dalam laut sadoh. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, itu mukjizat. Sekarang persiapan. Udah 5. Pertama, alam kubur, alam yang sangat sunyi, alam sangat sempit, alam yang sangat gelap, alam yang sarangnya ular. Tak ada tempat kita lagi mengadu. Gimana Ustaz? Di dunia sementara ini persiapan ma qaddamat li ghadin. Ada katanya wal tanzur. Wal tanzur itu dalam asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Mana baru amal ibadat yang kita perbuat. Tak usah banyak-banyak cerita mak ayah. Baca Jepang, baca Australia, baca Belanda, baca England, Inggris. Bacalah dia. Mana baru amal ibadat. Cobalah mohon maaf Bapak dan Ibu di mana-mana. Ini masjid kita ni, saya rasa di lingkungan kita ni kakaknya yang Muslim lebih kurang 200 lebih kurang. Yang hadir beginilah. Coba, makanya surga itu nanti bukan dihuni oleh orang banyak, tapi dihuni oleh manusia-manusia yang soleh dan solehah, dan kemudian bidadari. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh isi neraka jahanam tu banyak jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak mau paham. Diundang oleh RT, diundang RW, diundang oleh Pak Camat. Segera datang. Bakiwi rompanya, bakiwi sepatunya, bagosok baju celananya. Tapi Allah yang manggil. Allahu Akbar. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Azan-azan lah, wirid-wirid lah, solat-solat lah, zikir-zikir lah, yasin-yasin lah. Tak mau tahu. Maka inilah Allah berangkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
sudah penyakitnya Pak, penyakit. Maka orang-orang yang penyakit itu Pak mampu tak elok, jadinya kayu awak ndak elok, ancak awak ndak elok. Maka dalam masyarakat kau kayu awak curiga orang, codi awak adu domba di orang, ancak awak cemburu orang, musikin awak dijual di orang, buruk awak caci di orang. Tu bapa le Ustaz mati awak sonang orang. Ya, itulah dalam hidup. Makanya laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak isi neraka jahanam jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tidak mau paham. Walahum adhanun la yasma'una biha. Telinga tak mau, pura-pura tak mau. Dengar sih dengar, tapi tak pura mau tak mau. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Jalan, ini mata diberikan Allah, Masya Allah. Ini jalan ke masjid, ini jalan ke pasar, ini jalan ke rumah masyarakat untuk berinteraksi sosial. Ini jalan ke bar. Pura-pura tak tahu. Bukan dia tak ajak. Ajak apa ayah Pak Imam atuk saya ni pengurus. Ngajak. Pemuda ngajak, ibu-ibu ngajak. Keras Pak, untuk berbuat baik itu keras. Karena cobaan dan ujian yang selalu berganti. Bu, ya kita wirid ya Bu, dululah. Badan kurang sehat. So diajaklah. Bu, ya kita wirid Bu, dululah. Ni papa anak-anak pulang dari Jakarta. Pulang dari Malaysia. Yuk kita berwirid ya Bu, nantilah. Ni anak-anak ni ada acara ulang tahun. Bu, ya kita wirid ya Bu. Masuklah Ramadan, kita makan bersama. Tunggu. Kalau makan bersama tu Pak. Sama-samanya Bu, anaknya 3, berantang 3. Itu dan kampung kami tu Pak. Siko kan macam itu je ya Pak ya. Itulah kan dunia itu. Dunia. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat. Sementara kita mati ingin bawa iman, sementara kita mati ingin bawa amal ibadat, sementara kita ingin mati husnul khatimah. Apa sih amal ibadatnya Pak Ustaz? Yang pertama, amanu, iman kokohkan, istiqamah. Siapapun kita ni Pak, termasuk saya ni ingin mati dalam husnul khatimah, mati besok kuburnya raudatun min riyadil jannah bagaikan taman surga. Iman istiqamah. Iman harus dikuatkan Pak. Iman tak tampak Bapak Ibu pemuda remaja. Iman tak tampak, tapi bisa dibuktikan. Iman tak tampak, tapi bisa ditengok. Mana Ustaz? Contoh, di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Fir'aun. Itu di rumahnya siapa pembantu Fir'aun? Masito. Masito hidup di rumah Fir'aun. Masito pembantu Fir'aun. Tapi Masito tidak mengikut Fir'aun. Macam ikan dalam laut. Walaupun ikan dalam laut itu ikannya apa, lautnya asin. Tapi ikan tak ikut asin. Begitu Pak. Istiqomah. Manapun berada. Hidup dalam keadaan suasana masyarakat, situasi dimanapun. Bentuk apapun. Iman jangan hilang. Istiqomah. Istiqomah. Kapanpun, dimanapun, sujud di hadapan Allah. La tusyrik billahi syai'ah. Mana lagi contoh Ustaz? Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah waktu itu dia agamanya Yahudi. Mengikut Abu Lahab, Abu Jahil. Akhirnya tersentuh oleh Rasulullah. Bilal bin Abi Rabah masuk Islam. Dihazab oleh Abu Lahab, Abu Jahil. Hei Bilal, kamu ngikut Muhammad yang gila itu, yang pembohong itu? Iya. Jadi kamu tidak mengikut agama kita lagi? Tidak. Jadi kamu tidak ngikut lagi Tuhan kita yang tergantung di Baitullah itu, di Ka'bah itu? Tidak. Itu bukan Tuhan. Itu Latahu Ballahuzah itu bukan Tuhan. Allah Ahad. Mak begitu Bilal bin Abi Rabah Allah Ahad bilang kayak begitu, merah padam Pak. Merah padam wajahnya Abu Lahab. Akhirnya diseret. Diseret ke padang pasir tandus, di padang pasir tandus yang panas itu. Kalau siko baso seret, apa baso seret siko Pak? Tu di I Sonsang ya. Mana kampung gua? Di I Sonsang. Tidak ada ampunnya. Nah, akhirnya begitu sudah ada di padang pasir tandus, panasnya bukan main. Mungkin Bapak Ibu Ajah, Ibu Haji, Bapak Haji saya sudah terbayang itu panasnya di Mekah itu. 48 derajat, 52 derajat. Berdiri kita dekat panas tu bagaikan kita bakar api. Terbakar rasanya wajah begitu panasnya.
Dihimpit lagi dada Bilal bin Abi Rabah dengan batu besar. 3 hari 3 malam mak dan ayah. Jangankan makan, setetes air minum tak masuk kerongkongannya. Apa dibilang oleh Bilal bin Abi Rabah? Ahad. Ahad. Allah itu satu. Sampai Abu Lahab, bagaimana Bilal? Kamu ngikut Muhammad lagi? Iya. Kamu tidak juga berubah? Tidak. Kamu sembah Tuhan Muhammad? Iya. Oh, akhirnya menengok tersiksa itu dimerdekakan oleh Umar bin Khattab, dimerdekakan. Maka Bapak Ibu, dalam riwayat mengatakan belum lagi Bilal bin Abi Rabah meninggal, belum mati oleh bapak dan ayah. Bilal bin Abi Rabah sandalnya sudah terdengar jalan di dalam surga. Coba, belum mati sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah, sudah di dalam surga. Oh, begitu keimanan. Oh, kalau masih tahu tadi gimana? Waktu Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, berapa jarak tu? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 nabi, Pak. Bau pusara masih tahu kecepatan Rasulullah 1000 kali lipat dari kilat. Tengok dalam Al-Quran dalilnya. Yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar. Bau oleh Rasulullah semerbak pusara masita. Pada sudah 5 nabi, berarti lebih 500 tahun terbau semerbak pusara masita. Awak mati esok layawun kubu awak ke? Atau dalam riwayat kini ditengok tu ada yang menghina ulama betul tu, ada katanya busuk, mokyok-mokyok, ada berulat-ulat segala macam, ada pelatung-pelatung. Allahu a'lam. Mudah-mudahan jangan, hendaknya kita, jemaah kita ini, masyarakat kita ini, kawan-kawan kita dan guru-guru kita, jangan hendaknya sampai seperti itu. Benar-benar kita diterima Allah Ta'ala dengan keridhaan dan kasih sayang. Amin. Nah, yang kedua, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, raudatun min riyadil jannah, supaya bagaikan taman surga. Apa lagi Ustaz? Birrul walidain. Mak dan ayah jangan dilupakan. Codi ayah-ayah awak, bu ayah-ayah awak, pintar ayah-ayah awak, buruk ama awak, bodoh ama awak, bentuk apapun, itu adalah mak dan ayah awak yang wajib awak hormati. Oh, bapak dan ibu, jemaah saya yang ada pada subuh ini, goreslah sedikit tangan, netes darah, bawa periksa ke rumah sakit. Darah itu darah ibu dan ayah itu, Pak, tidak darah awak. Oh, bapak ibu berhasil menjadi orang ekonomi, pengusaha besar, punya pangkat dan jabatan, atau mohon maaf, ada mungkin jadi anggota dewan, menjadi pengusaha, ada menjadi bupati, ada menjadi camat, dan menjadi kepala dinas, segala macam. Bagus memang. Baliklah ke kampung. Baliklah ke kampung. Duduk dekat amak juaya. Buyung je panggilan awak depan amak juayanya, Pak. Tidak camat dah, Pak. Tidak kepala dinas. Begitu mulianya ibu di hadapan Allah. Makanya di situ Rasulullah menyampaikan, redallahu wa redal walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Redha mak dan ayah hidup dalam hutan belantara, dia menggodangkan awak, Pak. Jalan kaki sama ayah awak dalam hutan, dia menggodangkan awak, balimo, batujuh, beradik kakak. Redha mak ayah awak hidup dalam sungai yang dingin yang bukan main. Lakajuik, bahasa orang kampung, lakajuik, lali, sweet. Dia mengodangkan awak. Dapat lauk bertukar dengan boreyo, makan jo awak. Bahasa endok nasi dia amat untuk awak. Kau tu uwa ang, kau tu uwa kaang, kau tu abang wa ang, kau tu adik wa ang. Kau biar nanti basuh dia amat tu, itulah dia makan dia inyo, Pak. Ayu bercampur jo nasi. Apa itu makan mak copek awak dangnya codi awak. Begitu, padahal ndak ada nanti makan oleh, Pak. Redha mak ayah hidup dalam kebun, tak kebun limau, tak kebun jambu, tak kebun sawai, tak kebun kunik. Kelambunya ada bolong-bolong, badannya benjol-benjol digigit nyamuk, demi membesarkan awak beradik kakak. Pulangnya dari kebun, pulangnya dari sungai, pulangnya dari hutan belantara mencari hidup. Tiba di kampungnya dah mempak indak inyo yang diurusnya dah awak yang digendongnya, Pak. Copek godangnya sayang ya jadi orang elok, so ya nak jadi lah codi ya nak jembongak codo amak ya ndak.
Tolong esok pelihara amak lagodangnya nak. Itu disambung oleh mak dan ayah. Makanya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya Tuan Guru awak Buya Abdul Samad bilang, tidak bisa awak menghajikan, membahagiakan amak dan ayah, tidak bisa bawa ke Mekah, tidak bisa awak belikan rumah hancak, tidak bisa awak belikan mobil, tidak bisa awak berikan makanan yang hancak, yang selerainya. Sekali-kali jangan menyakiti hati ibu dan ayah. Wala taqul lahuma of, jangan kamu menyakiti dengan bahasa apapun, dalam bentuk gaya apapun. Itu gimana Ustaz? Qaulan karima, berkatalah lunak lembut. Sebetulnya ndak pun berkata awak depan amak juaya. Amak ayah tu lah tahu awak dom mak ayah nak yo sakit ang yang indak dom mak ambos ya. Jangan ngecek jo ang ngit badan ang tentu dak nyo la bodo tak hari lah 3 hari ko ang dom mana nyobut dah. Ndak bisa bahasa lindung di hadapan amak juaya apa. Begitu halusnya hati emak itu. Kita berada di rantau orang, entah doma minta apa tak jadi, jatuh aja piring amak di tangannya, jatuh aja gelasnya ke lantai. Langsung takaju astagfirullah, apa yang terjadi di anak ambo. Itu terbaca di amak mulut yang mulia. Padahal amak awak tidak sekolah, amak awak tidak jadi orang jabatan, amak awaknya orang ladang, amak awaknya tukang sayur. Maka bapak dan ibu ingin lapang kubur nanti, mak dan ayah jangan dilupakan, hormati orang tua. Kalau dalam ilmu tafsir bapak dan ibu, bukan mak dan ayah, tapi orang tua dianggap ayah kita, mak dianggap mak kita. Maka filosofis orang kampung awak dulu, ama uang ama awak, ayah uang ayah awak, ayah awak ayah uang, ama awak ama uang. Kalau begitu laku hidup dimanapun ama orang ama awak, ayah orang ayah awak. Bak kata orang kampung, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sawung. Kalau pandai buat amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Itu amak dan ayah. Apa lewat merantau, carilah orang tua sebanyak-banyaknya. Karena dari mulut orang tua, amak dan ayah, coba jemaah. Salam dengan amak dan ayah. Kosek-kosek pak, kosek-kosek. Si kosek-kosek tentunya pak ya. Kosek tangan amak ayah waktu. Tapi bila kita sakit, terbaring di rumah kah, atau dirawatkan di rumah sakit, datang kawan. Lebih lo sakit bang, lebih lo sakit dek. 5 boleh dosisnya. Semangat datang. Kalau kawan, kalau kakak yang datang, abang yang datang, domam angnya dia, ya domam angnya, kan domam abangnya bang. Kakak yang pegang, abang yang tangannya di badan kita. Itu badan ibu 50% dosisnya semangat. Tapi kalau amak dan ayah, domam angya nak yo dikakuk di tangan kosek tadi pak, itu 85% semangat sembuh pak. Walaupun awak tidak domam, jangan cek jo. Begitu tangan, kenapa tangan kosek yang kasar tadi tu menyentuh badan awak terasa lomak, terasa indah, terasa sehat. Karena di situ keluar namanya butir-butir perhatian dan kasih sayang. Bu anak dibuuknya amak sayang. Mada anak bagi cik orang Minang. Di madanya anak sayang, amak sayang. Oh pintar anak di pintarnya amak sayang. Bongak anak di bongaknya amak sayang. Oh nakal anak di nakalnya amak sayang. Yang namanya amak tidak pernah putri kasih sayang ke awak doh pak. Makanya kalau awak berangkat haji, berangkat umrah, ada Safa, ada Marwah. Bolak-balik atau Siti Hajar antara Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Bolak-balik, tidak pernah berhenti demi perhatian buah hati belayan jantung. Maka amak ayah awak domam kenyo sakit, kenyo tidak berpunyo, kenyo kepada anak tetap sayang pak. Maka duduk awak dekat amak jaya, pulanglah ke kampung bapak dan ibu yang dari rantau dimanapun. Oh ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Arab Saudi atau Timur Tengah. Apalagi di Indonesia, ada di Batam, ada namanya Jakarta, ada namanya Padang. Baliklah ke kampung besok. Duduk dekat amak juaya. Buyung juga awak diimbau di amak juaya, pak. Makanya kalau ingin lapang kubur, Raudatun min Riyadil Jannah, bagaikan taman sorga, ibu dan ayah jangan dilupakan. Bahagiakan mereka, walaupun hanya dengan kata-kata. Bapak ibu jemaah subuh yang terhormat. Yang ketiga, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, Raudatun min Riyadil Jannah, saatnya kini kanya pak, saatnya kini kanya. Kalau ayah hamba tadi baru umur 54, kalau memang 55 nya pak, kan setahun ya pak. Setahun ya pak.
Tapi jangan pikiran apa warna lepas kau contoh aja ya Pak ya. Biko ndak lama seleo makan ni you. Ndak ini contoh. Tapi kau nampak iyo hati-hati Pak. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga gimana? Silaturahim. Ingin lapang kubur, banyak silaturahim. Banyak silaturahim. Makanya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat ke-13. Manusia, aku jadikan kalian berbagai suku, berbagai bangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Aceh dan sebagainya. Li ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 30 tahun menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa. 30 tahun umurnya Pak. Awak lah berapa umur awak? Mana buktinya Ustaz? Waktu terjadinya geser batu Hajar Aswad kena banjir. Kepala suku yang berada di Mekah heboh. Tuan, itu Hajar Aswad jangan disentuh. Kami yang meletakkan karena kami dulu datang ke Ummul Qura ini. Oh gitu? Iya. Datang pula sudut yang lain. Tuan-tuan, betul tuan pertama. Tapi kan suku yang paling berkuasa kan suku kami. Kalian jangan sentuh. Bacokak mereka. Oh. Datang pula sudut sini. Tuan, betul tuan yang pertama, tuan yang berkuasa. Tapi suku yang terhormat suku kami, tuan. Jangan banyak cakap. Ngomong pula sudut sana tu. Tuan-tuan, saya maklum, memang di kau tu yang pertama, di kau tu yang berkuasa, di kau tu terhormat. Tapi tuan-tuan tak cakap, tak tengok. Pandanglah kami. Suku yang paling banyak di kampung ni kan suku kami. Di kau jangan banyak cakap. Kami yang angkat. Dengan macam itu Ahmad dan Ayah kata Abu Lahab, aku nak tolak dengan macam kau cokak tiba kau. Akhirnya dipanggil oleh Abu Lahab dan Mujahid Rasulullah. Ya Muhammad, dia nak panggil Rasul kenapa? Karena lawan Pak. Muhammad, ada apa tuan? Kemen. Kiranya Abu Lahab Abu Jahil lah pandai je bahasa Inggris sajak dulu Pak, tak kini je dah. Nah, kemen, ada apa tuan? Ini. Oh aman. Diambil Rasulullah sorban yang sudut 4, dipanggil. Ni sudut ni mana? Ditengok wajahnya. Ni sudut ni nampaknya orang Medan ini. Ucok, sini kau ucok. Pegang sudut ini. Jangan kau lepaskan. Malu kita sama anak-anak keluarga nanti. Betul itu bang. Panggil sudut tu dari mana itu? Tengok wajahnya. Turun cowok. Pak De, kene Pak De. Pegang kuat-kuat nge. Jangan lepas ya. Nge. Panggil sudut tu dari mana itu? Tu nampaknya wajahnya Sumatera Barat. Panggil. Tok Maringgi. Sikau sebentar. Pacik ni kau. Jangan sampai lapis tak. Malu sama nak penakan kau. Di. Tengoklah sudut kau. Tengok wajahnya. Nampaknya wajahnya Pakcik Melayu. Pakcik sini kejap. Ni pegang kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Malu kita nanti. Betul. Dia angkat ramai-ramai. Begitu bijaknya Rasulullah yang disabui oleh orang kampung awak. Bagaikan mencabut rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berserakan. Itu yang disebut dengan bijak itu Pak. Jadi bijak tidak dipandang umur, bijak tidak dipandang pangkat, bijak tidak dipandang kultur. Tapi adalah mengambil keputusan dengan orang senang. Semuanya tak ada menjadi iri hati. Bangga mereka. Akhirnya awak Indonesia coba tengok. Buat putih, topung berserak-serak. Bergelimang macam moncik je lah Pak. Moncik bergelimang topung, pasal awak ada. Itulah, tengoklah. Habis. Kenapa? Kerana tidak bijak. Jadi kita bapak dan ibu jemaah, mari kita berbuat bijak. Mengambil keputusan, mengambil yang namanya dalam darurat, tapi orang senang. Tidak ada yang dirugikan. Itulah Rasulullah. Berumur 30 tahun. Akhirnya buka diri awak. Jangankan awak mendamaikan bangsa awak dalam konflik. Antara polisi dengan tentara. Antara tentara dengan pemerintah. Antara pemerintah dengan pengusaha. Antara pengusaha dengan rakyat jelata. Antara pemerintah dengan ulama. Bacokak. Sejauh mana kita bisa mendamaikan? Jangan kita mendamaikan mereka. Jangan kita mendamaikan antar pengusaha dengan pemerintah. Jangan mendamaikan antar desa dengan desa. Jangankan kita mendamaikan antar tetangga dengan tetangga. Awalnya kadang-kadang 3 bersaudara, tidak bertegur sapa. 3 yuk ada kakak, dah boleh elok doh. Mati nak tahu anjo kubu, so nak lapang jo kubu. Allahu Akbar. Apa yang kita cari dalam hidup ni? Coba, apa yang kita cari? Kaya sampai di mana? Pangkat sampai di mana? Jabatan sampai di mana?
Itu selalu sampaikan oleh Buya kita, Tuan Guru kita Abdul Somad. Mobil tinggal, bini tinggal, laki tinggal, rumah tinggal, Pak, semuanya tinggal. Yang kita bawa, apa yang saya sampaikan tadi itulah persiapan amal ibadah. Subuh Bapak Ibu langkahkan kaki dari rumah, satu persatu diayunkan tangan. Semua menjadi syahidah, menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan tanah yang kita injak menjadi saksi besok kita untuk masuk surga. Amin. Tempat sujud kita pada subuh ini menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Semuanya yang ada, masjid yang ada di dalam ini, walaupun tak pandai ngomong, benda mati. Tapi bagi Allah, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta. Bagi Allah tak ada satu pun yang tidak bisa. Mungkin lampu, mungkinnya AC, mungkinnya dinding, mungkin tikar besok bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan si anu tu, jangan tinggalkan anak muda tu, anak-anak kami yang di belakang tu, ya Allah, jangan tinggalkan. Kami dulu dipakai untuk sujud, kami dulu dipakai untuk zikir, kami dulu dipakai untuk taklim, kami dulu dipakai untuk wirid. Ya Allah, jangan jadikan mereka di luar, masukkan mereka ke dalam surga, ya Allah. Hari ini kita hendak pandai mereka ni ngomong, tapi pada satu saat bagi Allah tak ada yang tidak bisa. Mudah-mudahan semuanya menjadi saksi di hadapan Allah untuk kebaikan kita. Amin. Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, masih banyak lagi untuk bisa terangnya kubur, belum lagi berada pada masyar, huru hara kiamat, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu arqalaha wa qala al-insanu ma laha. Belum lagi di padang masyar besok, la yatazawwalu yas'alu an arba'ah. Tidak bisa beranjak tumik di padang masyar, betul dempetnya umat. Sebelum ditanya satu persatu 4 persoalan, panjang lagi cerita. Belum lagi di yaumul hisab, ditimbang amal ibadat. Ini jagung, ini keduman timun, ini toge, ini sayur. Artinya ini puasa, ini infak, ini sedekah, ini solat subuh, ini zikir, ini baca Al-Quran, kau maliang, kau gunjung, kau mabuk, kau judi. Besok ditimbang satu persatu. Panjang lagi cerita, banyak lagi ngaji. Kau bakal orang kampung awak, orang tutua awak. Kalau mengaji, yang takkan pernah tamat tu, Yong. Tapi kalau sekolah, selesai copek, Yong. Maka Bapak dan Ibu, bertahanlah dengan istiqomahnya keimanan. Orang tua, walaupun tak berdekatan, banyakkan doa untuk orang tua. Dan antara kita ni tegur sapa, itulah keindahan hidup. Biarlah awak miskin, tapi ditegur orang. Biarlah awak buruk, tapi dihormati orang. Apa guna awak codi ada nancak dan hebat, tetapi awak dicemoohkan oleh orang. Itu tak nikmat. Cukup 3 uraian persiapan untuk Raudatun min Riyadil Jannah. Mungkin pada waktu dan kali yang lain, atau mungkin pada YouTube kita yang bisa ditonton. Untuk ya suasana menambah keyakinan, untuk menambah pergaulan dan menambah amal ibadat. Demikian Bapak dan Ibu, semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa dan salah kita. Dan semoga Allah Ta'ala bukakan pintu surga buat kita bersama. Amin. Demikian dan terima kasih, silap dan salah buat kita bersama. Kami menyampaikan mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita pada waktu dan gelambang yang tidak sama. Demikian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.